Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 IF 3B pagi akan mempresentasikan hasil proyek kami sampai di mid semester ini. Dengan identitas proyek digitalisasi layanan warga, aplikasi sistem informasi manajemen layanan warga perumahan HW Garden Batam Center. Dengan struktur tim ada Manpro, Bapak Ahmadi Irwan Syalubis, Eskom Mkom, dan Komanpro, Bapak Muhammad Alif Zulfikar, dan saya sebagai ketua Syahriandi sebagai ketua tim, dan anggota saya ada Dwiki, Rio, dan Raymond. Kontribusi anggota. Syahriandi Sitanggang menyusun RPP, merancang UI fitur security dan RT, membuat activity diagram, dan menyusun laporan implementasi front-end halaman RT. Selanjutnya, Dwiki Putra Daci menyusun RPP, merancang UI fitur untuk warga, membuat use case dan implementasi front-end halaman warga, layanan administrasi, informasi, dan surat. Selanjutnya ada Raymond Jeffrey Silalahi menyusun RPP, rancang UI admin, implementasi front-end, dan layanan pengaduan. Yang terakhir ada Rio Putra Islami menyusun RPP, merancang UI, RT dan RW, dan membantu menyusun laporan. Ruang lingkup. Aplikasi sistem digitalisasi layanan warga ini dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi antar warga di perumahan Hawaii Garden. Sistem ini melibatkan 5 aktor utama, yaitu admin, warga, RT, RW, dan security, yang mana masing-masing memiliki peran dan akses sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Melalui aplikasi ini, seluruh proses layanan, pengaduan, dan informasi di lingkungan dapat disampaikan dan lebih cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya, konstruksi konstruksi produk. Kami memakai konstruksi agile. Produk ini menetapkan metode agile yang berfokus pada kerjasama tim serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Yang pertama ada plan. Tahapan ini dimulai dengan perencanaan oleh tim bersama Manpro. Yang kedua, desain, membuat rancangan solusi atau tatap muka berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, develop, mengimplementasikan kode dan membangun fitur sesuai rancangan. Yang keempat, tes, memastikan sistem berfungsi dengan baik dan bebas dari bug. Yang kelima, deploy, mengimplementasikan versi produk ke lingkungan pengguna untuk digunakan atau diuji lebih lanjut. Yang keenam, review, mengevaluasi hasil sprint dan memperbaiki kekurangan sebelum ditampilkan lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ini merupakan tampilan use case diagram kami yang memiliki 5 aktor dan memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing. Boleh di next. Gambaran umum sistem. Jadi kami di sini memiliki 5 aktor. Yang pertama itu aktor pertama adalah layanan warga terhadap sistem. Warga dapat melakukan login. Warga melakukan dashboard pribadi, melihat dashboard pribadi seperti layanan status, pembayaran, pengumuman. Warga mengajukan layanan surat. Warga mengajukan pembayaran iuran administrasi. Warga dapat melakukan pelaporan pengaduan seperti sampah, keamanan, kerusakan fasilitas umum. Warga mengakses direktori warga seperti grup WhatsApp. Warga melakukan lapor dan yang terakhir warga menerima informasi atau pengumuman. Proses layanan sistem untuk warga menampilkan dashboard warga seperti status surat, iuran, dan pengumuman, menampilkan status pengajuan surat yang telah disetujui atau tidak disetujui oleh RT dan RW, menampilkan status pembayaran administrasi, sudah lulus atau belum, menampilkan progres pengaduan, sedang diproses atau selesai, menampilkan tautan grup WhatsApp. Proses interaksi admin dengan sistem, yang pertama admin melakukan login, mendaftarkan akun baru untuk warga RT, RW, dan security, mengelola informasi dan pengumuman, mengelola data pembayaran administrasi, dan admin bisa melakukan logout juga. Proses pengolahan data oleh sistem untuk admin, yang pertama menampilkan dashboard admin, yang kedua menampilkan data pengajuan layanan surat, iuran, dan pengaduan, menampilkan laporan status pembayaran administrasi, dan yang terakhir menampilkan log aktivitas warga RT, RW, dan security. Dan yang ketiga adalah proses interaksi RW dengan sistem. RW melakukan login, RW memantau dan menyetujui penolakan atau menolak surat yang telah diajukan. RW memantau pengaduan warga dan progres tidak lanjut, memberikan informasi pengumuman, dan RW melakukan logout. Proses interaksi RT dengan sistem, yang pertama RT melakukan login, RT memantau dan menyetujui penolakan pengajuan surat, RT memantau pengaduan warga dan progres tidak lanjut, memberikan informasi dan pengumuman, RT melakukan logout. Dan proses pemberian informasi oleh sistem ke RT dan RW itu menampilkan daftar pengajuan surat dari warga, menampilkan status iuran administrasi, menampilkan daftar pengaduan dan status penanganan security. Dan yang terakhir adalah proses laporan security ke sistem. Security dapat melakukan login, security menerima pengaduan dari warga,
Yang ketiga, security menindaklanjuti dan update status pengaduan. Dan security lockout. Proses pemberian informasi oleh sistem ke security. Yang pertama, menampilkan daftar pengaduan baru dari warga, menampilkan status pengaduan yang sedang ditangani, menampilkan riwayat pengaduan yang sudah selesai. Selanjutnya adalah IR diagram. Jadi di aplikasi kami ini ada 5 aktor, yaitu admin, RT, RW, warga, dan security. Alurnya adalah admin membuat akun user. Ya, user itu terdiri dari RT, RW, warga, dan security. Lalu user bisa mengakses fitur surat, informasi, pembayaran, dan pengaduan. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Ya, pertama ada daftar akun. Admin dapat mendaftarkan akun baru bagi warga RT, RW, atau security agar bisa mengakses sistem. Lalu ada bisa login. Pengguna melakukan login dalam sistem menggunakan username dan password. Ada logout, pengguna keluar dari sistem dengan aman. Lalu ada dashboard, ada informasi warga, pengajuan layanan atas surat RT RW, pengajuan layanan administrasi warga, pengajuan layanan admin, layanan dan monitoring pengaduan, layanan dan monitoring pengaduan RT RW, layanan monitoring pengaduan security, direktori warga. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional. Pertama ada sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses warga selama 24/7 dengan downtime seminimal mungkin. Yang kedua, sistem harus dapat beroperasi secara konsisten mencatat transaksi. Yang ketiga, antarmuka harus sederhana, mudah dipahami dan dapat digunakan oleh semua kalangan warga. Keempat, sistem mendukung berbagai ukuran layar. Di sini ada logbook. Tahapan pertama ada plan. Jadi pengerjaannya menentukan job description team, membuat deskripsi umum sistem dan kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Lalu ada tahapan planning, merancang dan menganalisa proyek yang akan dikerjakan berupa deskripsi ruang lingkup, rencana desain umum dan konstruksi produk. Lalu ada tahapan analisis, menyiapkan yang masih kurang seperti kebutuhan fungsional dan non fungsional dan menyempurnakan RTP. Lalu ada tahapan desain, merancang use case dan juga desain UI seperti login dan dashboard untuk aktor RT RW, warga, admin, dan security. Lalu ada tahapan desain, kami merancang database dan membuat ERD dan juga membuat activity diagram tim melanjutkan desain UI. Lalu ada tahapan desain dan implementasi. Tim masih memperbaiki untuk database dan juga memperbaiki desain wireframe. Di minggu ini juga tim mulai mengerjakan front end untuk warga. Lalu ada estimasi pekerjaan. Fase pertama ada plan dengan estimasi waktu 4 minggu. Lalu ada desain, estimasi waktu 2 minggu. Develop, estimasi waktu 6 minggu. Tes 1 minggu. Dan deploy 1 minggu. Lalu di sini ada tampilan implementasi kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.